Ibu, dengan Ibu siapa? Saya Ana. Ibu Ana, oke. Ibu Ana usianya berapa tahun? Saya 42 tahun. 42 tahun, hubungan kerabatnya sepupu. Oke, Betul. untuk sepupunya tadi, Ibu siapa ya, Bu Ana? Namanya Nia. Oh, Ibu Nia, usianya? Usianya 32 tahun. Oke. Jadi, di sini saya ingin bertanya, ingin mengklarifikasi beberapa hal kepada Ibu Ana. Nah, Ibu Ana, saya ingin bertanya yang pertama, apakah ada dari anggota keluarga yang memiliki gangguan yang serupa dengan yang dialami oleh ibunya, ataukah tidak ada? Enggak ada sih dok. Jadi cuman Ibu Nia aja baru pertama kali dari keluarga kita ya yang keluhannya sama. Oke. Nah, kemudian untuk keluarga sendiri bagaimana untuk menanggapi sikap dari Ibu Nia? Kita cukup kaget ya dok, karena sebelumnya dia itu orang yang sangat ceria, kemudian dia adalah orang yang ya seperti yang dia tadi cerita ya dok, dia tuh sebenarnya orangnya super aktif, terus ceria, dia juga suka ngelawak, jadi dia cukup humoris, kemudian dia dulu punya banyak banget hobi karena dia memang lulusan SMK yang memasak ya, jadi dia memang benar sih ikut master chef dan lain sebagainya, jadi dia tuh emang senang banget kalau jadi center of attention, jadi sangat menikmati gitu, walaupun memang ekspresif ya dok. Dulu dia lebih kayak kalau dia seneng dia ngeliatin seneng, kalau dia marah dia juga ngeliatin marah, tapi sejak beberapa bulan terakhir kita dan keluarga yang lain itu melihatnya dia kayaknya lebih pendiam deh dok, gitu, lebih pendiam, lebih banyak tidur, terus ya memang dia nggak suka makan, sama kalau kita lihat jadi jarang mandi juga sih dok gitu. Tapi untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, makan itu tetap sendiri, masih bisa sendiri. Ya. Walaupun kadang-kadang dia kayak suka ngomong kayak siapa, padahal itu kita nggak ada yang manggilin namanya dia dong. Iya. Jadi kita kayak concern, mulai kayak kenapa kok tiba-tiba teriak, tiba-tiba manggil nama orang, kayak gitu dok. Oke, baik. Untuk tadi ada yang disampaikan oleh Ibu Nia, Bu Ana, bahwasanya ternyata sudah mengalami hal tersebut 6-7 bulan yang lalu. Nah, itu apakah memang benar? Iya, kurang lebih sekitar, emang cukup lama sih dok, kayaknya 7 sampai, ya benar sih 6-7 bulanan sih, lumayan agak lama. Lumayan agak lama. Dan memang terjadi mungkin ada sedikit ketidakbaikan dalam hubungan rumah tangganya, apakah itu benar Bu? Iya benar. Jadi kalau kita lihat ya dok ya, kayaknya sepupu saya itu mulai berubah waktu sebenarnya pencetusnya memang dia tahu ada yang cat suaminya cewek, tapi dia nggak kenal, dan itu memang bukan dari keluarga kita, karena saya juga karena suaminya itu kebetulan adalah teman sekelas saya kan dok, jadi saya tahu memang suaminya anak tunggal, jadi pasti nggak ada kakak dan juga nggak ada adik. Nah itu dia udah mulai marah-marah ke suaminya, karena dia kan memang orangnya ekspresif ya dok, jadi kalau dia kecewa ya dia utarakan, dia marah ya dia sampaikan gitu. Tapi dia mulai menjadi pendiam itu kayaknya begitu dia tahu kalau ternyata suaminya dia tuh ternyata udah nikah dok dengan si cewek yang ya ketahuan dicat-catin itu. Nggak tahu apa dia saking kagetnya terus dia shock terus sampai sekarang berkelanjutan atau gimana, saya juga bingung sih dok. Tapi memang jadi lebih pendiam sejak ketahuan kalau suaminya menikah gitu. Mulailah dari situ dia jadi kayak lebih diem, lebih nggak mau ngomong, makan juga nggak enak kayak gitu dok. Jadi kita dari pihak keluarga juga concern, khawatir juga. Baik, seperti itu ya Bu ya berarti. Jadi dari tanya jawab dan juga dari sesi konseling yang tadi sudah saya lakukan dengan Ibu Nia dan juga dengan Bu Ana, maka di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan hasil observasi yang telah
saya dan juga rekan sejawat saya lakukan. Mungkin di sini saya akan menyampaikan kepada Ibu Ana selaku sepupunya ya Bu ya. Oke dokter, untuk yang ini berarti teman-teman yang Boleh analisis. temennya aja. Ayo. Ada yang udah bisa menebak nggak aksi 1 sampai 5? Diskusi dulu. Boleh. Aksi 1. Atau mungkin dari dokternya ada yang udah mulai mau meraba. Aksi 1-nya gangguan depresif berat. Setuju, depresifnya ada Karena lagi lebih dari 6 bulan sudah dokter. 6 bulan. Oke. Depresif dengan Kalau gejala psikotik dokter. Iya. Ya. Oke, ada lagi pendapat lain? Hah? Gangguan depresif. Kenapa Haryo? Oke. Separah aja dokter Andi gimana dokter? Apa? Ya mungkin dokter Andi ada pendapat lain. Oke, bener Bella. Jadi ada tipe depresifnya karena dia udah mulai nggak mau makan, nggak mau mandi. Setuju, ada tipe depresifnya. Tapi kalau untuk tahu dia depresi ringan, sedang, berat, kita biasanya bisa klasifikasikan lagi nanti. Itu adalah hal yang berbeda. Tapi setuju ada tipe depresifnya. Depresif. Ada lagi? Secara lengkap aksi 1 apa kira-kira? Kalau dari skenario apa? Lebih dari 6 bulan. Oke. 6 bulan tuh mayor 1. Mayor depresif. Bunuh diri enggak? Betul Bella. With psychotic features. Karena ada psikotiknya tadi. Benar, ada psikotiknya ya. Dari gejala psikotiknya tahu dari apa bicaranya? Bicaranya melantur. Berarti merasa ada yang ada disorganisasi ya, karena kan ada gangguan proses berpikir, ada tadi apa halusinasi atau ilusi? Oh, kalau tadi dia kan Halusinasi ya benar ya. Jadi perilakunya aneh secara mendadak itu gejala psikotik. Kemudian dari mood depresifnya, suka menangis tanpa sebab, suasana perasaannya juga sedih, terus dia jadi gampang marah atau irritable, kemudian gak mau makan sama gak mau merawat diri. Itu gejala mood depresifnya. Kemudian kronis ya, soalnya lebih dari 6 bulan. Oke, jadi secara diagnosis aksi 1 lengkapnya gangguan depresi berat dengan gejala psikotik. ya, gangguan schizoaffective tipe depresi. Di awal ya. Afektif. Schizoaffective, schizonya ya itu adalah kayak tadi ada gejala psikotiknya, itu masuknya adalah ke schizoaffective yang tipe depresi. Oke. Terus aksis 2 kira-kira lebih kemana? Tidak ditemukan gangguan kepribadian. Sebentar dokter. Tapi Bedanya kita apa tadi? Rumah tangga sih. Bukan itu yang harus sempat. Oh ya, sempat ya. Oh, salah. Sempat sosial. Oh ya, Asik juga ya, gangguan kepribadian paranoid. Bukan. Skizoid. Bukan. Skizotipe. kalau tipe 2 itu kan berarti dia yang retardasi mental atau ini. Gangguan kepribadian kebanyakan ya. Itu apa? Kalau dari skenario sebelumnya kan udah disampaikan sama keluarganya. Dia sebelumnya orangnya kayak ceria aja. Terus tiba-tiba Terus dia ekspresif. Kalau dia kecewa ya dia ngomongin. Kalau dia mau marah ya dia tunjukin. Oke, terus dia suka banget dia emang jadi center of attention, jadi ikut lomba SPC dokter. tapi Narsistik. apalagi kira-kira yang masuk cluster itu apa? Tunggu. Jadi dia lebih ekspresif, dia humoris, dia ceria orangnya. Bentar dokter. Iya boleh. Sama-sama saling mencari. Masterpiece. Ya cluster B tapi yang apa? Iya tapi yang apa? Setuju. Cluster B. Tadi siapa yang ngomong? Agatha. Oh, Randy. Saya. Oh ya. Setuju. Cluster B. Kepribadian yang histrionik. Iya benar.
kepribadiannya adalah Dramatis. yang histrionik. Jadi kepribadian histrionik. Oke, soalnya kata kuncinya kan jelas kan, keluarganya bilang dia sebelumnya kayak ceria dong, suka guyon, humoris, semua lomba dia ikutin, dia ekspresif, kalau dia sedih dia tunjukin, kalau dia marah ya dia ngomong, itu kan termasuk ekspresif. Ekspresif banget tuh. Gitu. Oke, masuk aksis 3. Nggak ada. Tadi yang akses juga nih. Akses 3-nya nggak ada. Kalau Oh, kepribadian histrioniknya mudah tercetus, Emosional. serta penuh Tidak ada sih. Perilaku penuh warna, maksudnya dia ekspresif Ceria. itu tadi, jadi kayak Histeris Dulunya gitu. ceria terus jadi dia tuh kalau ketenangan. punya sedih ya dia tunjukin, kalau dia marah juga dia ngomong gitu. Iya. Coba nanti belajar lagi kapan kita mulai bisa memasukkan itu ke ranah gangguan. Karena patologis atau Iya, fisiologis itu fisiologis, karena hati-hati sama seperti NPD, tidak semua orang yang perfeksionis itu akan jatuh ke NPD. tapi semua orang itu nggak sih, Semua dokter? orang pasti punya ciri kepribadian NPD tapi ada levelnya. yang jadi iya benar. Jadi Jadi sebagai Kamu baseline-nya, Dengan- jadi sebagai baseline-nya itu adalah semua orang tuh punya ciri kepribadian, semua orang tuh ada ciri khasnya, ciri kepribadian, tapi tidak semua ciri kepribadian itu menjadi masalah dalam artian menjadi gangguan, bentuk gangguan gitu enggak. Kecuali kayak contohnya ya dia yang benar-benar menyimpang banget baru kita bisa bilang sebagai gangguan kepribadian gitu. Tapi kalau dia cuma perfeksionis dalam artian dia kalau sama detail-detail kecil dia bagus, itu nggak selalu menjadi gangguan kepribadian. Kenapa? Karena kadang-kadang sifat-sifat kayak perfeksionis, sedikit detail itu diperlukan juga pada saat melakukan pekerjaan tertentu, itu juga diperlukan. Jadi nggak semuanya menjadi masalah gitu. Oke, aksis 3. tidak ada Nggak ada. Ya penyakit medis. benar, gak ada penyakit atau kondisi umum yang bermakna. Aksis 4. Ini Stresor beratnya, stresor keluarga. perselingkuhan dan pernikahan kedua suami. Perumahan. Masa perumahan. Tadi katanya untuk keluarganya mendukung si dokter. dan lingkungan sosial Iya, Iya. mungkin takut di takut Takut digibahin sama digibahin. ibu RT. Ibu RT sama gengnya. Sama gengnya. Kalau aksis 4 kan masalah psikososial ya, setuju. Jadi masalahnya yang utama memang hubungan sama suaminya, yang lainnya menjadi permasalahan penyerta bisa dimasukin. Nah ini GAF scale, gimana aksis 5? Kalau GAF scale saat ini, kalau GAF scale saat ini kira-kira berapa? 3140. Coba Iya dokter. 31 sampai 40. coba lihat Mel. 2, dia sampai 40. Kenapa? Diskusi karena tadi Berat. tadi tidak merawat diri, Iya, tidak dalam merawat fungsi makan. sosialnya turun Iya, juga. itu lagi Gangguan Tanya lagi. realitas. Halnya tanya lagi. Oh, 60 sampai 14. Realitas. sama Terus? tadi kan ditanya namanya aja Iya, nggak bisa Pak. jawab Ini Iya dokter, dia sendiri bingung. disorientasi. Iya, Oke. dan disorientasi diri mana sendiri tahu dia tempat juga dia mungkin ada. tapi daya nilai Umur, masih segala bagus nggak sih? Tapi Tapi daya ingatnya udah kayak kacau. Namanya Kayak- ada kayak- disorganisasi ya, dia Disorganisasi. bisa Organisasi. berbicara. Kayaknya tuh masih bagus aja sih. Mm-mm. Sempat nanya keluarganya gimana atau apa. Ingat banget tuh. Ada gangguan fungsi berat lah, dia nggak mau merawat diri, nggak mau makan, disorganisasi bicara, kadang-kadang perilakunya juga terganggu kan karena dia halusinasi. Terus dia udah mulai nggak bisa menjalankan peran sosialnya, dalam artian udah nggak jualan, bakery dan lain sebagainya kan. Jadi GAF skill-nya boleh setuju sih aku, karena perilakunya sangat dipengaruhi tadi karena ada dia halusinasinya itu tadi, sama ada gangguan komunikasi dan fungsi sosialnya hampir sangat menurun dominan. Oke, kalau GAF skill terbaik dalam 1 tahun terakhir kira-kira berapa? Seharusnya dokter. Seharusnya Kalau apa? Kalau gap skill GAF dalam skill satu kan, tahun terakhir. terapinya dia selama masa terapi. Iya, selama 1 tahun terakhir ini sebelum dia sakit yang sekarang kira-kira berapa nilainya? 70. Kenapa 70? Terbaiknya dokter ya 12 bulan terakhir. Terbaiknya. Karena kan dia berhubungan dengan sosial, komunikasi, dan daya nilai. Jadi pasien nggak mampu berfungsi dalam hampir semua bidang kehidupan setelah stresor berat.
Terus sebentar dong, kalau coba dikasih sedikit. Gap skill terbaiknya kira-kira di 70 sampai 61. Kenapa kok memilih 70 sampai 61? Karena Masih bisa nonton. beberapa gejalanya mungkin bentar. 30 kan bulan. 7 bulan lomba, masih ikut lomba. Gejalanya Itu dulu banget ya sebenarnya. Iya kan Iya, mintanya 1 tahun kalau terakhir. spamanya yang 1 tahun terakhir kan berarti dia Nah, belum masih mengalami bagus. keluhan yang sekarang kan. Iya. Berarti kita biasanya aimnya yang lumayan tinggi antara 91 atau kalau enggak 100. Boleh kita tulis aja kurang lebih berapa, 95 gitu pun oke. Kenapa? Karena sebelum sakit kan dia masih fungsi sosialnya dia oke, dia masih ngobrol sama orang-orang, dia masih ikut lomba, dia masih aktif, dia juga kalau ada stresor itu masih bisa adaptasi, terus juga nggak ada gangguan pekerjaan yang berarti atau relasi. Jadi fungsinya sebenarnya tergolong superior hampir di semua fase kehidupannya dia. Nggak ada gejala apa-apa, jadi gap skillnya antara 91 sampai 100 kalau menurut aku. Sedangkan kalau saat ini gara-gara dia sakit, boleh antara tadi teman-teman kan 70 dan 1. yang sekarang 31 40. Nah, atau 21 sampai 30 juga boleh gitu. Yang jelas dia tidak di range antara 11 sampai 20 karena dia kan nggak ada gejala ingin melukai diri Melukai sendiri diri atau ya atau bunuh diri kan, jadi bukan di range itu. Jadi mulai 21 sampai 30 atau ya 31 sampai 40. Nanti untuk tanyanya gimana nanti bisa konfirmasi ke dokter kita atau dokter Sisi ya, gimana cara yang tepat atau cara yang oke kira-kira kalau kita mau nentuin gap skill itu gimana. Cuman menurut aku di antara range itu 21 sampai 30. Oke, ada yang mau ditanyakan? Berarti pasien dengan bisa dibilang kelainan ya dokter ya, itu Kelainan. seperti itu ya dokter. Iya seperti itu, ada yang linglung, ada yang linglung, ada yang jangankan linglung, dia teriak-teriak dari UGD sampai di depan ada yang teriak-teriak. Makanya nggak jarang kalau orang dalam kondisi kayak gini ya udah dalam dibebat tangannya kakinya karena dia gelisah, gaduh gelisah. Ada yang dia diem aja dari awal sampai akhir, diem aja, itu juga ada yang dia ngomongnya A jawabnya B, ya kayak gitu. Makanya harus bener-bener harus sabar, bener-bener harus tahu cara nguliknya gimana. Kalau mutisem gimana ya, aku kayak bisa dapet apa yang pertanyaan, apa jawaban dari pertanyaan yang aku ingin gali ini gimana, itu perlu soft skill sih salah satunya gitu. luar biasa dokter. Sabar. Nanti kalau yang beneran ketemu sama gitu pasien psikiatri, biasanya kalau nulis status panjang banget karena benar-benar dari antenatal juga kan, dari kayak mungkin kalau kita bisa bawa si orang tuanya pasien ini, kadang-kadang kita tanya dulu hamilnya ibunya gimana, apakah ibunya menginginkan kehamilan anaknya yang sekarang ataukah ada upaya untuk kayak mengakhiri, itu kita juga harus gali. Terus kayak gimana ibu selama hamil, apakah ada infeksi tertentu gitu, karena makanya kalau orang hamil kan nggak boleh stres kan, karena kalau di salah ranah psikiatri itu ya takutnya bisa kayak dampak jangka panjang aja untuk janinnya gitu. Itu juga harus dicari imunisasinya gimana, dia tumbuh kecilnya di mana, diasuh siapa, pola asuhnya gimana, reward and punishment caranya dia gimana, terus dia kayak macam-macam semuanya harus digali. Karena kalau kan teman-teman udah dapet yang psikososial kan, nah itu juga sangat berpengaruh terhadap gimana nanti kita ke depannya atau pada saat dewasa itu ngerespon triggernya environment itu gimana, itu sangat berpengaruh. Jadi pola asuh itu sangat berpengaruh gitu. Juga termasuk mekanisme ego, ada ego, super ego, itu kan udah diajarin ya, itu juga sangat berpengaruh sama cara kita. Kayak displacement itu juga kadang-kadang kan salah satu kayak skenario 1 itu kan displacement ya di tutorial. Nah itu kenapa? Ternyata ya itu ada hubungannya juga dengan cara dia diasuh oleh orang tuanya, karena dia menganggap dia baru berharga
baru divalidate. Kalau dia nilainya bagus, IPK-nya tinggi, dia baru oh pinter ya anakku, kamu hebat deh. Jadi itu siapa dong? jadi makanya dia menganggap segala sesuatu ini menjadi lebih bermakna kalau dia selalu dapat yang terbaik dalam versi apapun di dalam kehidupannya. Padahal ya itu bagus karena itu akan membuat kita untuk apa ya, maju terus ke depan kan. Tapi kan perlu ada level-level dimana kayak ya udah fleksibel gitu, nggak apa-apa, sekali dua kali nggak apa-apa, dipelajari di mana salahnya, bangkit, diperbaiki gitu. Cuman kan ya itu tadi ada mekanisme tertentu, itu juga nanti ada gangguan penyesuaian. Udah diajarin belum? Sudah, yang penyesuaian sudah ya? Gimana itu kalau gangguan penyesuaian? Saat jawab. Gimana kalau per definisi?